kalau mengawali karir saya di perhotelan itu, dulu saya punya cita-cita itu untuk jadi seorang polisi. Oh, oke. Pastinya ngapain sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita dengan penuh sukacita, kita bersyukur, ya Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik. Oke. Kalau saya mau menyerah, mungkin saya sampai sekarang masih jadi satpam. Halo Sobat Lekat Suara, kembali lagi bersama kami di program Lekat, yaitu Kenal Sosok Lebih Dekat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan Pak Heriadi Bain sebagai GM di Hotel Queen of South. Selain itu, beliau juga pada saat ini sedang menjabat sebagai Ketua HIAGMA. Nah, apa itu HIAGMA? Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan beliau. Halo Bapak. Ya, Intan, apa kabar? Baik, Selamat datang Bapak, di gimana? Queen of the South Resort. Oke, terima kasih ya Bapak. Jadi saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Heriadi Bain. sebagai GM di Queen of South ya Pak? Iya, saya General Manager di Queen of the South Resort Yogyakarta. Oke, berarti pada saat ini kita akan mengobrol tentang Bapak, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh? Boleh ya Pak? Ya. Oke. Duduk dulu, silakan. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak ini kan terkenal sibuk ya Aduh. sebagai GM, juga sebagai Ketua HIAGMA. Iya. Nah, kita sendiri nih belum terlalu ngerti gitu HIAGMA itu apa. Mungkin boleh di intro sedikit Pak. Ya, jadi IHGMA ini adalah singkatan dari Indonesian Hotel General Manager Association. Di mana IHGMA ini asosiasi yang mengakomodir para GM-GM. Tapi khusus GM-GM yang memang orang Indonesia. Jadi GM yang memang orang Indonesia bergabung di dalam IHGMA ini. Karena ada beberapa asosiasi GM juga yang di dalamnya terdiri dari GM yang mereka bekerja di Indonesia sebagai GM di salah satu hotel ini, hotel itu, seperti itu. Tapi kalau IHGMA ini khusus untuk memang GM yang orang Indonesia. Begitu. Berarti seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia, betul. Ya, jadi kalau saya memang di Yogyakarta ini selaku Ketua DPD IHGMA Yogyakarta untuk Provinsi DIY, seperti itu. Bapak kan ini sekarang IHGMA yang Jogja ya Pak, Bapak Betul. ketuanya. Ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, apakah Bapak tuh emang udah besar dan lahir di Jogja? Saya aslinya orang Jakarta. Oh, aslinya Ya, orang Jakarta. jadi saya asli Jakarta. Ya. Kemudian memang pernah penugasan juga di Manado selama 5 tahun, tahun 2003 sampai dengan 2004 sampai 2009, 5 tahun di Manado. 2009 sampai sekarang ini saya di Jogja. Jadi Bapak lahir terus besar di Jakarta, kemudian melanglang buana ke Betul. kota-kota, terus akhirnya di Jogja sampai sekarang. Ya, begitu. Jadi memang saya lahir di Jakarta, kemudian saya meniti karir juga di industri perhotelan ini juga mulai dari Jakarta. Ya. Kalau dari sebenarnya saya juga nggak punya cita-cita kerja di hotel. Gitu. Aduh. Nggak ada cita-cita saya waktu ini untuk bekerja di hotel ya. Jadi kalau mengawali karir saya di perhotelan itu ya amazing lah. Ya, saya bilang hand of God ya. Jadi ada campur tangan Tuhan di dalamnya sehingga saya bisa seperti ini sekarang ini. Karena kalau saya dengan cita-cita saya dulu nggak ada. Saya kecil tuh pengen cita-cita kerja di hotel gitu, enggak. Gitu. Jadi dulu saya punya cita-cita itu untuk jadi seorang polisi. Oke. Ya. Jadi tahun 89 ya 1989 itu saya pernah mendaftar di dulu masih Akabri ya namanya ya. Ya Akabri. Dan memang sampai di Magelang, sampai di Pantohir. Ya, kemudian ya di seleksi kedua Pantohir itulah saya dipulangkan. Nah, ketika saya dipulangkan, mulailah saya berpikir gitu kan, saya mau kerja atau mau kuliah gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba melamar di salah satu hotel di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Nah, saya menjadi seorang satpam security. Ya, jadi karir saya memang mulai dari bawah, dari seorang satpam, dari seorang security, ya. Memang saya sempat kuliah gitu ya di salah satu perguruan tinggi juga di Jakarta, tapi nggak sampai selesai. Ya,
Namun ya itu kenapa saya bilang karir saya itu gak ada campur tangan Tuhan di situ, karena memang ya puji Tuhan di situ karir saya mulai meningkat sampai dengan pada tahun 2004 itu saya di-assign sebagai general manager di hotel di Manado. Ya waktu itu hotel di Manado. Kebetulan di situ dalam satu grup itu ada 2 properti hotel di Manado. Ya kemudian saya dipercayakan untuk pegang juga 2 properti itu di Manado. Nah kemudian baru saya pindah ke Jogja. Gitu. Jadi memang saya kalau besar lama besar di Jakarta. Ya penugasan di luar daerah itu ya di Manado. Ya kemudian di Jogja sini. Gitu. Baik, ngomongin cita-cita nih Pak, kan tadi awalnya pas kecil belum ada pikiran mau berkecimpung di dunia ini. Betul. Nah, gimana sih Pak dulu cerita tentang masa kecil yang membawa Bapak tuh ke cita-cita pengennya jadi polisi gitu? Mungkin boleh diceritakan Iya, sedikit, Pak. Karena gini ya, kebetulan orang tua saya juga polisi. Iya. Jadi ada sosok atau figur bapak saya itu, ya seorang polisi, sehingga membawa saya untuk menjadi punya cita-cita ke sana, jadi polisi. Gitu. Nah, memang dari kecil ya kami ini orang tua mendidik disiplin, ya secara disiplin itu memang kami sudah dididik secara disiplin seperti itu. Jadi ya contohnya kayak kita di rumah itu udah pembagian tugas tuh sama orang tua tuh udah mulai ini kan gitu ya. Dari kecil udah mulai dibagi-bagi tuh. Ada yang nyapu siapa, yang ngepel siapa, yang kalau ada cuci piring siapa gitu, yang cuci siapa. Itu kita udah diatur disiplin seperti itu. Mulai jam main kapan, jam belajar kapan, ya udah kayak disiplin militer gitu. Nah itu juga udah disitulah yang membuat salah satunya saya punya cita-cita menjadi seorang polisi gitu. Oke, baik. Kalau ngomongin keluarga nih Pak, enaknya kita santai sambil jalan-jalan, boleh ya Pak? Ya, sekalian kita bisa ngelihat Ya. suasana Pantai Parangtritis ya dari Queen of the South Resort ini ya. Oke, boleh Pak. Ya. Diajak jalan-jalan biar kita lihat gimana Boleh. Queen of the South. Ya. Oke, jadi mungkin setelah dengar cerita Bapak bagaimana seorang ayah dan ibu Bapak tadi seperti apa ya? Seperti militer ya, semua harus disiplin, ada pembagian tugas dan lain-lain sebagainya. Apakah itu kemudian jadi kayak membuat Bapak mungkin tertarik di dunia perhotelan? Sebenarnya kalau di dunia perhotelan tuh boleh dibilang Nggak militer? terpaksa juga gitu. Terpaksa juga. Ya. Terpaksa juga gitu ya, karena memang dengan kondisi kami keluarga ya, sehingga saya memutuskan ya sudah saya ini pengen bekerja apa saja yang bisa saya kerjakan, yang bisa membantu juga orang tua seperti itu, sehingga ya udah dapat diterima bekerja jadi satpam ya saya lakukan itu seperti itu. Tapi segala sesuatu itu kan kalau misalnya kita tidak tekuni, kita tidak jalani dengan penuh sukacita, dengan rasa bersyukur, pastinya ngapain sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita dengan penuh sukacita, kita bersyukur, ya Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik. Ini kan tadi kita ngomongin pola asuh di keluarga Bapak ya. Apakah itu tuh membawa Bapak juga dalam membangun keluarga baru seperti itu juga Pak, pola asuh? Ya, jadi gini ya, bukan sedikit banyak, sebenarnya banyak sekali ya yang orang tua saya ajarkan kepada saya, itu juga menjadi salah satu panduan saya untuk membina keluarga saya gitu. Jadi ya anak-anak saya puji Tuhan sekarang juga sudah beranjak dewasa ya, dan juga ada yang sudah berkeluarga, bahkan ini saya udah punya cucu nih gitu ya. Tapi ya puji Tuhan dengan pola mendidik anak, kita juga memberikan kepercayaan kepada anak, kemudian memberikan kebebasan keleluasaan anak untuk memilih, ya lebih kepada demokrasi keluarga lah. Demokrasi, oke, siap. Ini kan kalau ngomongin demokrasi berarti Bapak adil ya, cukup adil untuk anak-anak, boleh bersuara. Betul. Ya, jadi mungkin nggak sih Pak ada protes kayak dari anak-anak Bapak ya, terlebih Bapak sibuk jadi GM, jadi ketua ya GMA. Ya, segala sesuatu pasti kita juga harus bisa mengatur ya dengan kesibukan kita, bagaimana kita harus membagi dengan keluarga, bagaimana juga kita membagi di dalam pekerjaan dan juga asosiasi. Ya, ini semua saling keterkaitan. Karena saya berpikir kesuksesan saya juga karena
doa dari istri dan juga anak-anak. Kemudian juga dukungan dari teman-teman, ya, baik juga rekan kerja, juga di dalam asosiasi, ya, itu juga sangat mendukung. Saya ini bisa seperti ini ya karena mereka-mereka itu, seperti itu. Oke, siap. Mungkin kita bisa sambil jalan lagi, Boleh? Pak? Ya. Oke, sambil bertanya-tanya. Kebetulan memang suasananya ini Ya. kita kalau di Queen of the South Resort ya, itu Langsung nanti pantai. bisa lihat sunset. Sunset. Bisa dari sana. Kita punya infinity pool juga, ya bisa berenang sambil bisa menikmati suasana pantai di Parangtritis. Di Parangtritis. Ya. Oke, ini berarti lokasinya udah sangat strategis ya Pak untuk liburan, Betul. untuk main. Jadi memang buat family, buat corporate kalau mau mengadakan gathering juga bisa Asik ya, dilakukan di sini. Gitu. Oke. Nah, kira-kira ini kan tempat hiburan ya Pak, Ya. maksudnya bisa untuk melepaskan penat dan lain sebagainya sebagai pengunjung. Nah, Bapak sendiri nih sebagai GM di sini, kalau pengen melepaskan penat tuh ngapain sih Pak? Wah, kita udah Olahraga, keliling di sini aja nih udah Udah olahraga, happy ya, Pak? udah happy. Iya, iya. Ya, tapi memang selain kita keliling sini ya kita perlulah menjaga kebugaran. Jadi memang kebetulan saya juga suka sepeda ya. Tapi kalau hobi saya dulu waktu kecil sampai ya kira-kira mulai bekerja ya, saya lebih kepada sport di bela diri ya. Ya, tapi sekarang ini memang ya suka bersepeda gitu ya. Jadi ya dengan santai, nikmati suasana alam, ya kita bersepeda. Berarti ikutan touring-touring sepeda gitu Pak? Kadang-kadang ikutan touring, tergantung juga kondisi lah. Kalau pas lagi hotel kita bisa tinggal, kalau lagi libur ya kita ikut seperti itu. Nah, ini kan tadi ngomongin waktu ya Pak. Kira-kira kalau kerja sebagai GM di hotel itu Pak, waktunya fleksibel atau terikat atau bagaimana Pak? Kalau waktu memang kita lebih fleksibel ya. Ya. Fleksibel dalam artian begini, tanggung jawab seorang general manager itu kan ada di bagaimana hotel itu bisa dioperasikan, ya. Jadi ada memang waktu atau momen tertentu yang memang kita harus ada di situ. Tapi tidak semuanya gitu, nggak 24 jam jadi GM itu harus di hotel gitu enggak. Karena seorang leadership yang baik juga memang harus bisa mendelegasikan. Ya, jadi artinya jangan karyawan atau staf kita bekerja kalau ada GM-nya, kalau nggak ada GM-nya nggak kerja gitu. Nah, itu juga harus bisa dipastikan ketika kita tidak ada di lingkungan hotel, operasional hotel bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini agak menyangkut lebih ke pribadi lagi. Kita ngomongin Bapak nih. Boleh. Kira-kira Bapak ini dengan berbagai hobinya, dengan berbagai ini punya makanan favorit gak sih Pak? Kalau makanan saya nggak terlalu rewel ya. Iya, Jadi makanan apa saja saya bisa makan. Tapi Iya. memang kalau mau dibilang makanan yang favorit apa sih? Saya juga agak heran, karena saya suka pempek gitu. Oh iya. Pempek, sate gitu ya. Iya. Nah, itu saya suka. Gitu. Yang pedes-pedes gitu ya Pak? Berarti? Nggak terlalu pedas juga lah. Ya, agak ke asin mungkin ya daripada Asin, manis. Ya, jadi ya asin kecut gitu ya. Nah, kalau pempek kan kuahnya tuh Ya, kecut ya. cuko pempek itu kecut ya Pak? Iya. Kecut-kecut pedes, oke. Begitu. Nah, sebelum menjadi GM ini kan Bapak merintih karir itu benar-benar dari nol sebagai satpam, lalu dari tahun 98 ya Pak? Ya. Dari 89. ya 89. Ya. Nah, 89. itu Bapak punya sosok yang jadi panutan nggak sih biar tetap semangat gitu? Kadang kan kita kalau lagi di bawah tuh kayak aduh bisa nggak ya ke atas gitu. Nah, sedangkan Bapak sendiri ini konsisten dari bawah naik terus gitu. Ya. Kalau sosok figur ya memang saya melihat orang tua saya ya. Oh iya, orang tua saya. Jadi figur seorang mama saya, ibu saya, yaitu saya melihat beliau kebetulan juga sudah almarhum di tahun 2018, sudah Tuhan muliakan ya di tahun. Jadi mama ini seorang pekerja keras yang mendampingi papa saya ya dengan kesederhanaan hidup ya. Ya bekerja apa saja dan memang juga dulu suka terima jahitan. Jangan salah, saya bisa ngejahit loh. Gitu. Jadi ini juga salah satu karena orang tua saya mengajarkan saya untuk bisa hidup mandiri ya. Kebetulan saya mama juga dulu terima jahitan gitu ya. Jadi ya tahulah bagaimana mau menjahit gitu kan. Nah kemudian itu yang memotivasi saya juga karena memang ya dengan zaman dulu gaji seorang polisi berapa sih gitu ya. Dan
ya puji Tuhan ya Papa sampai dengan pensiun sampai sekarang ini kondisi sehat gitu ya. Dan Papa sendiri juga bekerja sebagai seorang polisi juga benar-benar ya, polisi yang mengabdi bisa melayani masyarakat seperti itu. Itu menjadi figur saya gitu ya untuk memotivasi saya untuk bisa ya tanpa harus menjadi seorang polisi, tapi bagaimana kita bisa memberikan karya bakti kita di dalam pekerjaan kita ya bagi lingkungan seperti itu. Itu kan sebuah perjalanan yang panjang ya Pak? Iya, betul. Dari awal, dari tahun 89 sampai sekarang 2023 Ya. itu saya bahkan belum lahir di tahun 89. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan dan mungkin nggak bakal dilupain selama Bapak berkarir. Itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya banyak ya, karena kalau perjalanan karir saya tuh Satpam 3 tahun. Kemudian saya jadi pemadam kebakaran. Sempat Jadi Pak? sempat. Tapi pemadam kebakaran khusus untuk di hotel. Oh, Ya. Kemudian saya jadi telepon operator. Ya, saya jadi reception. Jadi reception, kemudian setelah itu saya jadi shift leader. Kemudian jadi asisten front office manager. Kemudian menjadi front office manager. Nah, yang menjadi menarik adalah begini. Tahun 2004 itu foundernya salah satu hotel bintang 5 di Jakarta itu mengeluarkan surat yang isinya adalah untuk menjadi seorang general manager itu minimal pendidikan harus S1. Oh, Harus ada sarjana batas gitu ya. Iya. Tapi pada tahun 2004 itu saya diangkat sebagai general manager, itu saya ijazah saya masih SMA. Nah, jadi saya belum sarjana sama sekali. Nah, itu kan salah satu yang buat saya anugerah ya, karena kenapa saya bilang ya ada campur tangan Tuhan di situ. Karena nggak mungkin, karena udah jelas-jelas di situ ada memonya tahun 2003 loh ya itu untuk menjadi seorang general manager di grup hotel Indonesia ini local chain sih ya Indonesia ya. Nah, itu harus sarjana gitu. Sementara saya belum sarjana gitu. Ini kan salah satu yang buat saya ya anugerah lah yang Tuhan berikan. Nah, ini sampai sekarang saya masih ingat akan hal itu gitu ya. Jadi kalau kita mau berkarya, kita mau berkarir, ya kita mau menggapai cita-cita kita, apa yang kita inginkan, kalau tanpa berusaha, saya yakin itu nggak akan. Tapi ketika kita berusaha tanpa berdoa, itu juga kita nggak akan mungkin. Gitu. Jadi dua-duanya harus jalan Pak? Ya betul, dua-duanya harus jalan. Kalau saya punya prinsip gini, dalam saya bekerja berkarir ya, ada 3 hal ya, yang mungkin kalau orang lain tuh terbalik. Gitu. Kalau saya yang pertama adalah bagaimana kita di dalam bekerja itu tidak pernah putus untuk belajar. Ya, kenapa? Ketika kita belajar, kita akan menjadi orang pintar, orang yang bisa lebih baik, ya. Nah, dan juga menjadi profesional. Nah, jadi hal yang kedua, dengan belajar kita menjadi orang yang profesional. Ketika kita menjadi orang profesional, otomatis kita itu akan punya pergaulan, link juga akan lebih banyak, gitu ya. Nah, dengan kita punya pergaulan banyak, link kita banyak, challenge ataupun kesempatan change untuk kita berkarya itu akan lebih banyak. Gitu. Barulah ya mengikuti yang namanya materi. Ya, saya sebut uang gitu ya. Kalau anak zaman sekarang ini kan kalau misalnya mau kerja, saya digaji berapa Pak? Ya, gitu. harus lihat gaji ya Pak? Ya, gitu. Jadi kalau saya terbalik. Gitu. Jadi gaji pasti akan mengikuti lah. Kalau kita orang udah tahu sosok kita, hasil kerja kita, karya kita, orang pasti akan menilai gitu. Oh, saya kalau mau mempekerjakan A dengan profilnya dia seperti ini, saya harus bayar sekian, gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol kalau Bapak bilang di Queen of South ini Bapak merasa challenging gitu Pak. Mungkin Betul. boleh diceritakan Ya, apa itu? jadi karir saya memang selama di hotel ini, saya pegang hotel itu ya Hotel Mais, kemudian City Hotel gitu ya. Nah, saya pernah pegang yang namanya hotel resort itu tapi City Resort. Yang di Manado ya Pak? Ya, di Manado City Resort itu dia hotel resort tapi ada di tengah kota. Nah, kalau ini memang benar-benar kita pure resort gitu ya. Ini memang challenge dan memang baru pertama kali saya pegang yang pure resort seperti ini gitu. Dengan pemandangan yang kita bisa lihat lah gitu pemandangannya ya. bagus banget ya Pak. Betul, ya.
Tempatnya strategis juga di pinggir pantai. Ini Betul. langsung menghadap pantai Parangtritis Ya, ini ya, Pak? langsung menghadap pantai Parangtritis dan Ya. kita punya akses. Jadi Punya kalau akses. ada tamu yang mau turun ke pantai, Ya. ada aksesnya. Ada aksesnya. Mungkin Ya. boleh ditunjukkan, Pak? Boleh, nanti Sebelah kita mana? jalan sana ya. Oke. Nah, jadi tamu bisa menikmati, bisa berenang di sini ya. Kemudian juga nanti bisa menikmati pantai. Di pantai itu ada beberapa atraksi sih yang bisa main jeep, main andong, ya main ATV juga bisa juga sih. Jadi ada salah satu motivasi yang mungkin waktu itu aku SMP atau SMA sering dengar, kalau kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Kira-kira seperti itu. Nah, Betul. apakah kita emang harus gagal dulu untuk sukses? Nah, istilah atau pepatah Iya. ataupun nasihat, ya nggak ada orang sukses itu yang tidak gagal. Ya, itu betul gitu ya. Jadi, tapi kita juga harus memang benar-benar punya planning gitu ya. Tapi ketika kita gagal, ya kita jangan pernah menyerah untuk bangkit lagi. Artinya kita gagal dalam satu hal ini. Kalau kita memang punya sasarannya di situ, tekuni itu. Gitu. Kalau misalnya kita kemudian gagal, langsung istilahnya mencari alternatif lain gitu ya. Nanti gagal di sini, cari alternatif lain. Itu artinya nanti kan kita nggak akan fokus, gitu ya. Kita nggak akan fokus. Saya berkarir di industri perhotelan ini juga ya banyak lika-likunya gitu ya. Kalau saya mau menyerah, mungkin saya sampai sekarang masih jadi satpam, gitu kan? Iya. Tapi itu dia kembali ke prinsip saya. Jadi hidup dan bekerja itu adalah kita proses belajar. Jadi dengan saya belajar, ya, apapun bidang pekerjaan, saya coba pelajari. Jadi ada kesempatan di mana saya bisa belajar, saya pelajari. Sehingga ketika kesempatan itu ada, saya punya kans lebih banyak daripada orang lain gitu, seperti itu. Salah satu contohnya kan itu kan, ya mungkin seorang sarjana kalah dengan yang SMA gitu, SMA. ya gitu. Nah itu kalau kita mungkin kan kita punya experience, kita punya pengalaman bekerja yang sehingga akhirnya itu menjadi diperhitungkan oleh orang lain. Seperti itu. Berarti intinya itu kalau misalnya gagal itu bukan masalah ya, Pak? Jangan dijadikan gagal itu satu masalah. Iya. Jadi kegagalan itu harus malah menjadi salah satu motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Oke. Jadi yang paling terpenting itu belajar dan belajar. Jangan pernah belajar. Selama kita hidup, belajar terus. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih ya Bapak udah menemani kita untuk Sama-sama. ngobrol. Jadi Sobat Suara akan menjadi kenal lebih dekat dengan sosok Pak Heriadi Bain, sosok yang hebat, sosok yang mau merintis karirnya dari bawah. Ya. Mungkin ada satu pesan Pak untuk generasi sekarang yang juga lagi merintis karir. Semua yang meniti karir, baik itu di dalam bidang pekerjaan apapun, ya, saya berharap ya semuanya itu dijalani dengan penuh sukacita dan juga rasa bersyukur. Karena itu adalah kunci keberhasilan kita, ya. Pekerjaan yang tidak kita lakoni dengan penuh sukacita dan bersyukur, hasilnya pasti tidak akan baik. Ketika kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, pasti berkat itu akan mengalir bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Nani. Nah, Sobat Suara, itu dia tadi obrolan menarik kita bersama Pak Bain. Kira-kira siapa lagi ya yang mau kita ajak ngobrol? Kalau kalian punya saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Lekat episode berikutnya.